Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada materi model pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning dan model pembelajaran yang berbasis pendidikan karakter pada mata kuliah pembelajaran biologi inovatif dengan dosen pengampu Bu Rahmadani MPD. Di mana pada kelompok 4 ini kami beranggotakan yaitu Amanda Putri dengan NIM 22031120 dan saya sendiri yaitu Aliaka Putri dengan NIM 22031002 dan rekan saya Nabila Darmanir Zarifah dengan NIM 22031140 dan rekan saya Sali Alfadila dengan NIM 22031152. Di mana pada materi ini akan pemateri pertama yang akan dijelaskan oleh rekan saya Nabila. Kepada Nabila dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya Nabila Dharma ingin menjelaskan materi di mana yaitu tentang model pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning. Next. Di mana definisi dari model pembelajaran kontekstual dalam bahasa Inggris, kontekstual berasal dari kata konteks yang dapat dipahami sebagai bagian suatu uraian atau kalimat yang dapat mendukung atau menambah kejelasan makna situasi yang ada hubungannya dengan suatu kejadian. Dapat diartikan kontekstual adalah sesuatu yang berhubungan dengan konteks. Pendekatan pembelajaran kontekstual atau disebut juga dengan contextual teaching and learning atau CTL adalah suatu konsep yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata dan mendorong peserta didik membangun hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Contohnya saja, siswa melakukan observasi di taman sekolah atau lingkungan sekitar untuk mengidentifikasi berbagai jenis tanaman dan hewan. Mereka mencatat interaksi antara spesies dan lingkungan. Setelah itu, siswa membuat poster atau presentasi tentang ekosistem yang mereka amati, lalu menjelaskan hubungan antara komponen ekosistem tersebut. Next. Keunggulan dan kelemahan dari model pembelajaran kontekstual. Keunggulan model pembelajaran kontekstual yang pertama yaitu pembelajaran menjadi lebih bermakna dan real. Siswa dituntut untuk dapat menangkap hubungan antara pengalaman belajar sekolah dengan kehidupan nyata. Yang kedua, pembelajaran lebih produktif. CTL akan menjadi jam belajar yang produktif dan mampu menumbuhkan penguatan konsep kepada siswa karena metode pembelajaran menganut aliran aktivisme di mana seorang siswa dituntut untuk menemukan pengetahuan sendiri, lalu mendorong peserta didik untuk menerapkan hasil belajarnya dalam kehidupan nyata. Peserta didik tidak hanya diharapkan dapat memahami materi yang mewarnai perilaku, tingkah laku, atau karakter serta akhlak dalam kehidupan sehari-hari, lalu menekankan pada proses keterlibatan peserta didik untuk menemukan materi. Proses belajar didasarkan pada proses pengalaman langsung. Proses pembelajaran dalam kerangka CTL melalui proses menemukan dan materi itu sendiri bukan hanya mengharapkan siswa untuk menerima materi pembelajaran. Next. Selanjutnya itu kelemahannya dari model pembelajaran ini. Kelemahan dari model pembelajaran ini, guru itu harus bertugas sebagai sebuah tim yang bekerja untuk menemukan pengetahuan dan berbagai keterampilan yang baru. Lalu guru itu harus membimbing atau memberikan perhatian yang ekstra terhadap guru itu harus bekerja ekstra untuk lebih intensif dalam membimbing karena dalam CTL guru tidak berperan sebagai pusat informasi. Lalu siswa itu sering melakukan kesalahan ketika mencoba menghubungkan mata pelajaran dengan realistis kehidupan sehari-hari. Berdasarkan ini, siswa harus gagal berulang kali untuk menemukan hubungan yang tepat. Sekian dari materi yang saya jelaskan, saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Nabila yang telah menjelaskan bagaimana model pembelajaran kontekstual dan juga kelemahan dan keunggulannya. Selanjutnya, materi berikutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Sali. Kepada Sali dipersilakan. Baiklah, terima kasih kesempatannya kepada moderator. Next slide. Baiklah, selanjutnya yaitu pengaruh model pembelajaran kontekstual terhadap keterampilan abad 21 peserta didik dalam pembelajaran biologi. Model pembelajaran kontekstual dalam biologi meningkatkan keterampilan abad ke-21 siswa dengan CTL, siswa aktif terlibat dalam belajar, berpikir kritis, berkolaborasi, dan berkomunikasi. Pendekatan ini memperbaiki kemampuan komunikasi mereka dan membantu menyampaikan ide dengan jelas, serta mengembangkan keaktivitasan melalui proyek yang memerlukan pemecahan masalah dan inovasi. Selanjutnya yaitu model pembelajaran kontekstual menghubungkan materi pembelajaran dengan situasi yang dihadapi siswa dalam pembelajaran biologi. Pendekatan ini membantu siswa untuk yang pertama mengaitkan teori dengan praktik di mana siswa melibatkan penerapan konsep biologi dalam kehidupan sehari-hari seperti ekosistem, kesehatan, dan lingkungan. Selanjutnya yaitu meningkatkan keterlibatan. Mengaitkan materi dengan pengalaman nyata memotivasi siswa untuk belajar dan berpartisipasi aktif. Selanjutnya yaitu mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Siswa didorong untuk menganalisis, mengevaluasi informasi, dan membuat keputusan berdasarkan data. Selanjutnya yaitu kolaborasi dan komunikasi. Pembelajaran kontekstual melibatkan kerja kelompok, meningkatkan kemampuan siswa untuk bekerja sama dengan berkomunikasi. Selanjutnya pengaruh pembelajaran kontekstual aktivitas pengetahuan awal. Yang pertama yaitu awal pembelajaran kontekstual membantu siswa mengaitkan materi dengan pengalaman nyata, memudahkan pemahaman konsep biologi. Yang kedua, pembelajaran berbasis masalah, siswa dihadapkan dengan masalah nyata yang relevan. Yang relevan mendorong berpikir kritis dan pencarian solusi, keterampilan penting di abad ke-21. Ketiga yaitu kolaborasi dan diskusi. Pembelajaran ini melibatkan kerja kelompok, meningkatkan keterampilan komunikasi dan kolaborasi siswa. Yang keempat yaitu refleksi atau penerapan. Siswa didorong untuk merefleksikan dan menerapkan pembelajaran dalam konteks yang lebih luas, memperdalam pemahaman materi biologi. Selanjutnya yaitu pengaruh model pembelajaran kontekstual. Yang pertama yaitu adanya relevansi dengan kehidupan sehari-hari. Model pembelajaran kontekstual mengaitkan materi pembelajaran dengan situasi nyata yang dihadapi siswa. Dalam konteks biologi, siswa dapat memahami konsep-konsep seperti ekosistem, evolusi, genetika dengan mengaitkan pada fenomena alam yang mereka alami di sekitar mereka. Yang kedua yaitu meningkatkan keterlibatan siswa. Dengan menggunakan pendekatan kontekstual, siswa lebih dekat dalam proses pembelajaran. Mereka tidak hanya mendengarkan penjelasan guru, tetapi juga aktif mencari informasi, berdiskusi, dan memecahkan masalah yang relevan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu adanya pengembangan keterampilan berpikir kritis. Pembelajaran kontekstual mendorong siswa untuk berpikir kritis dan analisis. Misalnya saat mempelajari dampak perubahan iklim, siswa dapat melakukan penelitian lapangan dan menganalisis data untuk menarik kesimpulan. Yang keempat yaitu kolaborasi dan komunikasi. Model ini sering melibatkan kerja kelompok di mana siswa belajar untuk berkolaborasi dan berkomunikasi dengan teman-teman mereka. Ini sangat penting dalam pengembangan keterampilan sosial dan kemampuan bekerja dalam tim.
Next. Selanjutnya yaitu bentuk inovasi dalam model pembelajaran kontekstual. Inovasi dalam model pembelajaran kontekstual melibatkan penggunaan media dan teknologi untuk mendukung proses belajar. Media audiovisual seperti video, presentasi interaktif, dan simulasi membuat materi lebih menarik dan relevan, serta membantu siswa memahami konsep kompleks dengan cara yang lebih mudah dan menyenangkan. Inovasi dalam model pembelajaran kontekstual mencakup berbagai strategi modal yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Ada beberapa bentuk inovasi tersebut antara lain yang pertama yaitu pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning. Ini siswa dihadapkan pada masalah nyata yang relevan dengan materi pembelajaran. Mereka bekerja dalam kelompok untuk mencari solusi yang mendorong keterampilan berpikir kritis. Yang kedua yaitu ada pembelajaran proyek. Adanya pembelajaran proyek. Yang kedua yaitu pembelajaran berbasis proyek. Di mana siswa melakukan proyek yang berkaitan dengan topik pembelajaran. Proyek ini dapat melibatkan penelitian, eksperimen, atau pengembangan produk yang relevan untuk biologi. Selanjutnya yaitu adanya pembelajaran kooperatif. Siswa belajar dalam kelompok kecil untuk saling membantu dan belajar dari satu sama lain. Ini meningkatkan keterampilan sosial dan komunikasi serta memperkuat pemahaman konsep. Yang keempat, penggunaan teknologi. Integrasi teknologi dalam pembelajaran kontekstual seperti penggunaan aplikasi pembelajaran, video, dan simulasi. Teknologi ini dapat membantu siswa memahami konsep yang kompleks dengan cara yang lebih interaktif dan menarik. Yang kelima yaitu adanya kegiatan lapangan, di mana mengadakan kunjungan ke lokasi yang relevan seperti kebun binatang, taman nasional, atau laboratorium. Kegiatan ini memberikan pengalaman langsung yang memperkuat pembelajaran. Next. Selanjutnya yaitu adanya inovasi dalam pembelajaran kontekstual, di mana yang pertama yaitu penggunaan multimedia interaktif. Inovasi ini melibatkan penggunaan teknologi seperti video, animasi, simulasi untuk memperjelas konsep-konsep biologi yang kompleks. Selanjutnya yaitu adanya pembelajaran berbasis proyek, seperti pada materi sebelumnya, yaitu siswa dapat terlibat dalam proyek yang terkaitan dengan topik biologi seperti penelitian tentang flora atau fauna lokal. Selanjutnya adanya integrasi teknologi. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran kontekstual seperti aplikasi pembelajaran berbasis mobile atau platform online dapat meningkatkan interaksi dan aksibilitas materi. Selanjutnya yaitu adanya proyek berbasis masalah, mengembangkan proyek yang berfokus pada masalah nyata di masyarakat. Selanjutnya pembelajaran berbasis pengalaman, mengadakan kegiatan lapangan seperti kunjungan di Taman Nasional atau laboratorium. Selanjutnya yaitu kolaborasi dengan komunitas. Dan selanjutnya integrasi. Dan yang terakhir yaitu keterlibatan komunikasi. Baiklah, hanya sekian penyampaian materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sally yang telah menjelaskan bagaimana pengaruh model pembelajaran kontekstual terhadap keterampilan abad 21 dan juga bagaimana inovasinya. Selanjutnya materi model pembelajaran berbasis pendidikan karakter yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Amanda Puteri. Kepada Amanda dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Amanda Putri dengan NIM 2031120 izin menjelaskan materi tentang model pembelajaran berbasis pendidikan karakter.
Istilah dari penyebutan karakter adalah karakter atau karation atau karak dalam bahasa Inggris karakter dan dalam bahasa Indonesia karakter. Menurut Hendro Dermawan mengatakan bahwa karakter sebagai watak, tabiat, pembawaan, dan kebiasaan Anggreni pada tahun 2008. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pembawaan dan kebiasaan bahwa dimaksud dengan karakter adalah kebiasaan, watak atau perilaku seseorang yang telah menjadikan kebiasaan. Watak sifatnya adalah dapat diubah dengan pembiasaan, pembinaan pendidikan yang baik, dan lingkungan yang mendukung. Menurut Kementerian Pendidikan Nasional, pada tahun 2015, pendidikan karakter dimaknai sebagai pendidikan yang mengembangkan dan karakter bangsa pada diri peserta didik sehingga mereka memiliki nilai dan karakter sebagai karakter dirinya, menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan dirinya sebagai anggota masyarakat dan warga negara yang religius, nasionalisme, produktif, dan kreatif. Selanjutnya itu keunggulan dan kelemahan model pembelajaran berbasis pendidikan karakter. Keunggulan pembelajaran berbasis pendidikan karakter ini yang pertama itu membentuk kepribadian yang berkarakter. Yang kedua itu meningkatkan kedisiplinan dan moralitas. Yang ketiga itu menciptakan lingkungan pembelajaran yang positif. Dan yang keempat meningkatkan motivasi belajar. Dan yang kelima memperkuat interaksi sosial. Selanjutnya itu kelemahan pembelajaran berbasis pendidikan karakter. Yang pertama, di mana memerlukan proses implementasi yang kompleks. Yang kedua itu memerlukan waktu yang lama. Dan yang ketiga, kurangnya pemahaman dan kesiapan guru. Yang keempat, sulitnya evaluasi hasil pembelajaran. Dan yang kelima, kurangnya dukungan dari lingkungan sekitar. Selanjutnya itu Sinta mode pembelajaran berbasis pendidikan karakter. Yang pertama itu ada model problem solving berbasis pendidikan karakter. Yang pertama itu kita dapat membaca masalah, mengali masalah, memilih strategi, memecahkan masalah, dan yang terakhir evaluasi. Yang kedua itu ada model project based learning atau PJBL berbasis pendidikan karakter. Dapat menentukan pertanyaan mendasar. Yang kedua itu mendesain perencanaan proyek, menyusun jadwal, memonitor kemajuan proyek, pengujian hasil, dan yang terakhir itu ada evaluasi pengalaman belajar. Yang ketiga itu model thinking pair, yaitu berbasis pendidikan karakter di mana ada think berpikir, pair berpasangan, dan share berbagi. Mungkin sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Amanda yang telah menjelaskan bagaimana model pembelajaran berbasis pendidikan karakter dan bagaimana sintak-sintak dari pembelajaran ini. Selanjutnya, materi berikutnya yang saya akan jelaskan sendiri, yaitu bagaimana pengaruh model pembelajaran berbasis pendidikan karakter terhadap keterampilan abad 21 serta didik dalam pembelajaran biologi. Nah, pendidikan karakter itu memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di Indonesia, terutama dalam membekali peserta didik dengan keterampilan abad ke-21, seperti berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan juga kolaborasi. Nah, dalam pembelajaran biologi, pendidikan karakter dapat diinteraksikan melalui model pembelajaran yang menanamkan nilai-nilai moral dan juga etika dalam proses akademiknya. Nah, pengaruh model pembelajaran berbasis pendidikan karakter pada abad 21 ini juga diimplementasikan pada model pembelajaran ini dengan memberikan peluang bagi peserta didik untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan juga kreatif secara lebih mendalam melalui tahapan analisis dan juga diskusi. Siswa didorong untuk mengeksplorasi berbagai permasalahan biologi dalam secara menyeluruhnya. Oke, next. Nah, lalu ada
Oke, selanjutnya pengaruh model pembelajaran berbasis pendidikan karakter ini juga diterapkan melalui pembelajaran biologi memiliki pengaruh yang positif terhadap pengembangan keterampilan abad 21 pada peserta didik, di mana integrasi nilai-nilai karakter dengan mata pembelajaran tidak hanya meningkatkan pemahaman konsep biologi, tetapi juga dalam membentuk karakter dan juga keterampilan yang diperlukan dalam menghadapi tantangan global. Lalu, adanya bentuk inovasi dalam model pembelajaran berbasis pendidikan karakter ini, di mana yang pertama, pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning dengan integritas nilai karakter. Yang kedua, adanya penggunaan teknologi dalam pembelajaran karakter. Yang selanjutnya, digital storytelling untuk pendidikan karakter, lalu gamification berbasis karakter, lalu service learning dengan pendidikan karakter, dan juga blended learning dengan penguatan karakter. Mungkin next, hanya ini materi kami pada pertemuan kali ini. Ini ada beberapa referensi yang kami gunakan dalam mencari materi kami. Untuk itu, dengan berakhirnya materi yang saya sampaikan tadi, maka berakhir pula presentasi pada hari ini untuk kami kelompok 4. Saya, Aleka Putri, selaku moderator pada presentasi ini. Jika ada kesalahan dalam menyampaikan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.